Dapur keluarga besar itu selalu ramai. Tapi siang itu suasananya agak sepi. Hanya ada suara kipas angin tua yang muter di pojok ruangan dan suara pel Sari yang bergesek-gesek dengan lantai keramik. Sari, pembantu baru di rumah itu, tampak begitu semangat. Umurnya baru 23 tahun, kulitnya sawo matang cerah, tubuhnya padat berisi, dan rambut hitam panjangnya diikat asal dengan karet gelang. Sambil ngepel, Sari nggak bisa diam. Dia malah nyanyi dangdut dengan suara agak fals. Sesekali goyang tipis-tipis pinggulnya mengikuti irama yang cuma dia dengar dari ingatannya. Lantainya basah berkilat. Tapi justru itu bikin gerakannya kelihatan makin seksi tanpa dia sadari. Tiba-tiba, suara berat terdengar dari arah pintu dapur. Pak Budi, ayah dari majikan rumah itu, berdiri sambil bawa gelas kosong. Umurnya 48 tahun, perutnya agak buncit tapi masih gagah. Wajahnya karismatik dengan kumis tipis yang bikin senyumannya selalu terlihat nakal. Dia sebenarnya cuma haus, tapi begitu melihat Sari ngepel sambil joget, niatnya ambil air langsung berubah jadi nonton pertunjukan gratis. Pak Budi, wih, Sari, itu ngepel apa latihan goyang dangdut sih? Sari, kaget, tapi senyum nakal. Halah, Pak, ini biar nggak pegel. Sekalian olahraga. Hehe. Pak Budi, melirik dari atas ke bawah. Olahraga apa menggoda? Nih, lantainya aja sampai ikutan licin. Apalagi yang lain. Sari langsung ngakak sambil ngepel lebih cepat. Dia tahu Pak Budi suka bercanda agak genit. Tapi justru itu yang bikin suasana kerja di rumah besar ini jadi rame. Pak Budi pura-pura jalan ke dispenser. Tapi matanya nggak lepas dari bokong Sari yang naik turun seirama pelnya. Gelas di tangannya sampai miring. Air hampir tumpah. Sari, noles sekilas. Pak, jangan bengong gitu. Nanti hausnya nggak hilang-hilang loh. Pak Budi, senyum miring. Haus sih iya, tapi bukan haus air. Sari melotot pura-pura marah. Tapi pipinya memerah. Tangannya tetap gerak ngepel. Tapi pelnya makin lambat. Seakan sadar lagi dinikmati. Saat Sari geser ember ke pojok, dia nggak sadar Pak Budi berdiri dekat sekali. Akhirnya bahu mereka bersenggolan. Air dari ember sedikit muncrat. Kena celana Pak Budi. Pak Budi, lihat celananya basah. Aduh, celana Bapak jadi basah nih. Gara-gara Sari. Sari, panik. Buru-buru lep pakai kain pel. Ih maaf, Pak, saya nggak sengaja. Pak Budi, menahan tawa. Sengaja nggak mundur. Loh, masa celana basah dilap pakai pel basah? Makin basah dong. Sari, nyengir, tetap ngelap pelan-pelan. Hehe, iya juga ya. Mau saya jemur aja, Pak. Pak Budi langsung ngakak. Tapi matanya jelas memperhatikan cara Sari nunduk sambil ngelap. Lehernya yang putih, dan dadanya yang naik turun karena deg-degan. Suasana makin panas tapi penuh canda. Pak Budi, Sari, kamu kerja rajin banget ya. Ngepel aja bisa bikin lantai jadi kinclong begini. Sari, sambil goyang kecil. Harus dong, Pak. Kalau nggak kinclong, nanti Bapak komplain. Pak Budi, mendekat, bisik nakal. Bapak nggak minta lantai aja yang kinclong. Sari. Sari, melotot pura-pura nggak ngerti. Hah? Maksudnya apa, Pak? Pak Budi, senyum lebar. Udahlah, kamu pura-pura polos aja. Tatapanmu tuh ketahuan nakalnya. Sari langsung ngakak, mukanya merah. Tapi dia balas dengan centil. Sari, halah, Bapak aja yang suka ngelihatin. Jangan salahin saya kalau Bapak yang kepanasan. Sari lanjut ngepel dekat meja makan. Dia nunduk agak dalam buat ngelap kolong kursi. Pak Budi, yang berdiri di belakangnya, nggak tahan buat iseng. Dia pura-pura megang bahunya. Pak Budi, Sari, hati-hati dong. Nunduk gitu bisa masuk angin. Sari, kaget, nengok. Lah, Pak, pegang bahu saya segala. Niat nolong apa niat lain? Pak Budi, nyengir, tetep megang. Ya nolonglah. Tapi kalau bonusnya bisa pegang bahu empuk, ya syukur. Sari dorong pel ke arah Pak Budi, pura-pura marah. Tapi senyum tipisnya kelihatan jelas. Dapur yang awalnya adem malah jadi gerah.
Kipas angin muter kencang, tapi suasana makin panas. Sari sengaja ngepel makin pelan. Sesekali melirik Pak Budi. Sari, "Pak, jangan sering-sering godain saya ya. Nanti saya jadi kebiasaan." Pak Budi angkat alis. "Loh, kalau kebiasaannya enak dong. Bapak juga nggak capek-capek ngejar. Soalnya kamu udah siap digoda." Sari garuk kepala pura-pura bingung. "Ih, Pak, kok pinter banget sih ngelesnya." Mereka berdua ketawa. Tapi ada sesuatu yang makin sulit disembunyikan. Ketertarikan nakal yang mulai muncul. Sari sudah selesai ngepel setengah ruangan. Keringat tipis muncul di dahinya. Kaos tipis warna pink yang dia pakai mulai nempel ke kulit. Garis bra samar-samar terlihat. Pak Budi yang tadinya cuma duduk sambil pura-pura minum, jadi makin betah nongkrong di dapur. "Pak Budi," sambil ketawa kecil. "Sari, kamu tuh ya, ngepel aja bikin bapak lupa minum." Sari menoleh, alis terangkat. "Halah, jangan lebay deh, Pak. Emangnya saya es jeruk, bikin haus ilang." Pak Budi senyum nakal. "Kalau kamu es jeruk, bapak rela tiap hari peres terus." Sari langsung melempar tatapan tajam, tapi senyum di bibirnya nggak bisa ditahan. Pak Budi sengaja berdiri agak dekat saat Sari lagi jongkok buat bersihin lantai pojok. Jarak mereka sempit. Bahkan bau parfum Sari bercampur dengan aroma kopi hitam yang tadi baru diminum Pak Budi. Sari ngerasa diawasi, pura-pura ngomel. "Pak, jangan deket-deket, nanti saya nggak bisa gerak." Pak Budi menunduk, bisik pelan. "Biarin, enak kok lihat kamu dari sini." Sari sambil tetap ngepel. "Enak apanya? Jangan aneh-aneh deh, Pak." Pak Budi, "Enak di hati, enak di mata, kalau bisa enak di..." Pak Budi sengaja ngegantung kalimatnya. Sari langsung noleh cepat. Wajahnya merah padam, lalu ngakak kecil. Pas Sari berdiri lagi, tangannya nggak sengaja nyenggol dispenser, dan air tumpah ke lantai. Dia panik, buru-buru ngepel lagi. "Sari, aduh, berantakan deh, tangan saya ceroboh banget." Pak Budi melihat lantai basah, nyengir, "Santai, biasa kok kalau lagi grogi jadi ceroboh." Sari cepat-cepat nyeletuk, "Grogi kenapa? Saya nggak grogi." Pak Budi jalan mendekat, bisikin nakal, "Grogi soalnya ada bapakan." Sari berhenti sebentar, terus pura-pura ngelap lantai makin keras biar nggak kelihatan senyum lebarnya. Pas Sari nunduk lagi buat ngelap bekas air, Pak Budi sengaja megang pergelangan tangannya. Sari langsung kaget. "Sari, loh, Pak, pegang tangan saya ngapain?" Pak Budi sambil nyengir, "Takut kamu capek, biar bapak bantuin." Sari narik tangannya, tapi pelan. "Ih, bapak mah ada-ada aja. Masa bantuin ngepel? Nanti tangan bapak bau pel." Pak Budi, "Nggak apa-apa, asal yang dipegang tangannya Sari, bukan pelnya." Sari ngakak, tapi jelas-jelas wajahnya memerah. Deg-degan campur geli. Di dalam hati, Sari mulai ngerasa aneh. Pak Budi ini sebenarnya serius apa cuma bercanda sih? Kok rasanya tiap kata-katanya bikin merinding. Ih, tapi jujur aja, seru juga sih digodain gini. Deg-degan tapi bikin penasaran. Sementara Pak Budi, sambil pura-pura serius ngelihatin lantai, pikirannya jelas lain. Anak ini, aduh, makin lama makin bikin gatel aja. Senyum nakalnya, cara dia balas godaan. Waduh, bisa-bisa keterusan nih. Dapur makin lengang. Dari ruang tamu cuma ada suara TV samar-samar. Mereka berdua seolah terjebak di ruangan yang makin panas. Padahal kipas angin masih muter. Pak Budi duduk di kursi, liatin Sari jongkok ngepel. "Sari, kamu tuh sebenarnya pembantu atau penyanyi dangdut sih? Goyangmu udah kayak di panggung." Sari balik badan, senyum genit. "Halah, bapak aja yang matanya jelalatan. Kalau saya goyang dikit aja, langsung diliatin." Pak Budi menyandarkan badan, nada serius tapi bercanda. "Ya salah kamu juga, Sari. Goyangmu tuh bukan goyang biasa. Ada racunnya." Sari sambil ketawa ngakak. "Racun apaan sih, Pak?"
Pak Budi. Racun yang bikin laki-laki susah tidur. Sari terdiam sebentar, lalu ketawa keras sambil nutup mulutnya. Saat suasana lagi cair-cairnya, tiba-tiba dari luar terdengar suara langkah kaki. Sari buru-buru berdiri tegak, nyimpen pel. Sementara Pak Budi pura-pura baca koran di meja dapur. Mereka saling lempar tatapan cepat. Sama-sama deg-degan kalau-kalau ada yang masuk. Dan di detik itu juga, benih godaan di dapur mulai tumbuh jadi sesuatu yang lebih dalam. Dapur sudah kering. Pel dan ember disimpan di pojok. Sari duduk sebentar di kursi dekat meja makan, mengipas-ngipas pakai tangan. Keringat tipis menempel di leher dan keningnya. Kaos tipisnya makin nempel ke kulit, bikin lekuk tubuhnya makin jelas. Pak Budi yang dari tadi pura-pura baca koran, diam-diam ngelirik. Matanya nggak bisa bohong. Setiap kali Sari geser duduk, pahanya yang mulus kelihatan dari balik celana pendek. Pak Budi meletakkan koran, nada pura-pura serius. Sari, kamu kelihatan capek banget tuh. Sari senyum sambil ngusap keringat. Ya iyalah, Pak. Dari tadi ngepel nggak berhenti. Bapak enak, duduk aja. Pak Budi nyengir. Hehehe, kalau capek gitu biasanya enaknya dipijat. Sari langsung melirik. Ekspresi setengah kaget setengah curiga. Sari, maksudnya, saya yang mijat Bapak, gitu? Pak Budi ngangguk. Nada manja. Ya iyalah, punggung Bapak lagi pegel banget. Siapa lagi yang bisa bantu kalau bukan kamu? Sari ketawa kecil. Halah, Bapak MAH modus. Tapi ya udah, sini duduk. Pak Budi duduk di kursi, membelakangi Sari. Sari berdiri di belakangnya, mulai memijat pelan bahu dan punggung Pak Budi. Sari sambil pijat. Wah, keras banget ini, Pak. Kayak batu. Pak Budi merem menikmati. Iya. Emang lagi tegang. Sari nyeletuk polos tapi nakal. Tegangnya punggung aja kan, Pak? Pak Budi ketawa kecil, nada menggoda. Hehe, ya punggung dululah. Yang lain nanti belakangan. Sari langsung memukul pelan punggung Pak Budi pakai tangannya. Tapi dia juga nggak bisa menahan ketawa. Tangan Sari yang halus menekan pelan di bahu, turun ke punggung. Pak Budi sesekali menghela napas berat. Bukan hanya karena pijatan, tapi juga karena aroma tubuh Sari yang wangi keringat bercampur sabun. Pak Budi, suara agak serak. Wah, tangan kamu enak banget, Sar. Empuk, hangat. Sari nyengir, terus mijat. Ya iyalah, tangan orang kampung, Pak. Udah biasa kerja kasar. Pak Budi buka mata sebentar, lihat ke atas. Tangan kampung kok bisa bikin Bapak pengen lagi dan lagi. Sari menggigit bibirnya sebentar, lalu pura-pura mencubit bahu Pak Budi lebih keras. Sari, nah, ini cocoknya dicubit, biar nggak banyak ngomong nakal. Pak Budi meringis, tapi ketawa. Aduh, sakit tapi nikmat. Saat Sari agak membungkuk untuk mijat lebih kuat, dadanya tanpa sadar menyentuh sedikit punggung Pak Budi. Sari cepat-cepat mundur. Tapi Pak Budi sudah keburu sadar. Pak Budi nahan senyum. Nada sengaja bikin Sari salah tingkah. Tadi itu apa ya yang nyentuh punggung Bapak? Sari langsung salah tingkah. Pura-pura marah. Ih, nggak usah ngarang deh, Pak. Pak Budi senyum nakal, menoleh setengah. Halah, Sari, Bapak kan cuma ngerasain. Masa Bapak salah? Sari pura-pura ngelak, wajah merah. Sudah jangan ngawur, fokus pijat aja. Sari coba lanjut mijat, tapi suasana udah nggak sama. Tangannya gemetar dikit karena deg-degan. Sementara Pak Budi makin menikmati kedekatan itu. Dia tiba-tiba megang tangan Sari yang lagi pijat. Pak Budi sambil menahan tangan Sari di bahunya. Tanganmu halus banget, Sar. Bapak betah kalau tiap hari dipijatin sama kamu. Sari narik pelan tangannya, gugup tapi senyum. Ih, Pak, jangan pegang-pegang gitu. Nanti orang masuk lihat gimana. Pak Budi senyum tipis, berbisik. Ya makanya jangan sampai ada yang masuk. Hening sesaat.
Hanya ada suara kipas angin dan napas mereka berdua. Degupan jantung Sari serasa lebih keras dari biasanya. Sari akhirnya mundur selangkah. Pura-pura merapikan rambutnya yang berantakan. Tapi tatapan matanya jelas bergetar. Pak Budi hanya nyandar di kursi. Senyum nakalnya makin lebar. Di dalam hati, Sari sadar, ini baru awal. Dan bisa jadi dia nggak bakal bisa berhenti main godaan sama Pak Budi. Malam itu, rumah keluarga besar terasa lebih sepi dari biasanya. Hujan baru saja reda, dan suara tetesan air dari talang masih terdengar di luar. Di ruang tamu, anak-anak Pak Budi sibuk dengan ponsel masing-masing. Sementara istrinya sudah masuk kamar lebih dulu. Sari masih di dapur, beres-beres piring setelah makan malam. Dia humming lagu pelan, sambil sesekali melirik jam dinding. Aduh, kerjaan gak kelar-kelar. Perut lapar lagi. Gumamnya. Tiba-tiba, listrik padam. Gelap total. Sari kaget. Jerit kecil. Hih, astagfirullah. Gelap banget. Pak Budi, dari ruang tengah. Suaranya pelan. Sari, kamu di dapur ya? Sari, gopoh-gopoh meraba meja. Iya, Pak, saya di sini. Gelap banget. Saya takut. Langkah kaki terdengar mendekat. Sari langsung heboh. Tangannya meraba-raba cari lilin. Tapi sebelum sempat nemu, ada tangan hangat yang menyentuh lengannya. Sari kaget. Buru-buru peluk lengan itu. Ya Allah, siapa? Pak Budi tertawa kecil. Seseste, tenang. Ini Bapak. Jangan kencung-kencung. Nanti dikira apa? Sari masih meluk lengan, deg-degan. Ih, Pak, bikin kaget aja. Saya kira apa tadi? Dalam gelap, Sari otomatis merapat ke badan Pak Budi. Entah karena takut atau memang butuh rasa aman, pelukannya erat. Pak Budi yang awalnya mau pura-pura tenang malah senyum nakal, karena bisa ngerasain tubuh Sari menempel. Pak Budi berbisik dekat telinga. Waduh, kalau tiap lampu padam bisa dipeluk gini, Bapak doain PLN sering mati lampu deh. Sari ketawa kecil, tapi nggak melepas pelukan. Ih, Bapak bisa aja. Saya kan cuma takut gelap. Pak Budi, takut gelap? Tapi berani peluk Bapak rat-rat gini? Jangan-jangan bukan takut, tapi cari kesempatan. Sari langsung nyubit pinggang Pak Budi. Pura-pura marah. Pak, jangan ngaco ah. Saya beneran takut. Pak Budi meringis tapi tetap ngakak. Sari masih belum melepaskan pelukannya. Gelapnya dapur membuat mereka hanya bisa meraba-raba. Napas mereka terasa makin dekat. Hawa tubuh bercampur, bikin suasana panas meski hujan baru reda. Pak Budi, nada bercanda tapi dalam. Sari, jujur deh, kamu nyaman kan kayak gini? Sari berusaha tetap santai, tapi suaranya bergetar. Nyaman apaan? Saya kan cuma takut jatuh kepleset. Pak Budi senyum nakal. Tangannya perlahan nyentuh punggung Sari. Kalau kepleset, Bapak siap nangkep kok. Terus gendong. Sari menepuk dada Pak Budi pelan. Heh, jangan aneh-aneh. Orang gelap gini malah godain saya. Tapi meski ngomel, Sari nggak benar-benar menjauh. Hening beberapa detik. Pak Budi bisa merasakan dada Sari naik turun. Jelas karena deg-degan. Dia sengaja mencondongkan wajah lebih dekat. Pak Budi berbisik. Sar, kamu wangi banget. Bikin gelap-gelap gini rasanya. Makin salah fokus. Sari tertegun, tapi masih nyengir. Wangi keringet gini dibilang wangi? Bapak MAH ngarang aja. Pak Budi, keringetmu aja bikin Bapak kepengen. Apalagi kamu sendiri. Sari langsung menepuk bahu Pak Budi. Pura-pura sebal. Astagfirullah. Bapak kok makin ngawur. Tapi tawanya pecah setelah itu. Nggak bisa nahan. Tiba-tiba suara langkah dari arah ruang tamu bikin mereka berdua kaget. Sari buru-buru mundur. Pak Budi langsung berdiri tegak. Untungnya cuma suara anak Pak Budi yang lagi nyari lilin di ruang depan. Sari dan Pak Budi saling tatap sebentar di kegelapan. Senyum tipis muncul di bibir keduanya. Mereka sadar,
Malam itu bikin hubungan mereka melangkah lebih jauh dari sekadar godaan di siang hari. Lilin kecil akhirnya dinyalakan di ruang tamu, tapi cahaya redupnya cuma sampai setengah ruangan. Dapur masih remang-remang, cukup untuk sembunyi dari mata orang lain. Sari kembali beres-beres piring, pura-pura sibuk, padahal tangannya sedikit gemetar. Pak Budi masih berdiri dekat pintu dapur. Matanya nggak lepas dari tubuh Sari yang diterangi cahaya samar lilin dari jauh. Bayangan tubuhnya di tembok bergerak pelan, bikin suasana makin panas. Pak Budi, suara rendah, Sari. Sari menoleh cepat. Apa, Pak? Pak Budi, tadi, enak banget. Waktu kamu peluk Bapak. Sari, merah, buru-buru ambil lap. Ih, Pak, jangan diungkit-ungkit dong. Itu kan karena mati lampu. Pak Budi mendekat, senyum tipis. Kalau gitu, besok Bapak doain mati lampu lagi. Sari langsung menutup wajah dengan lap. Ngakak kecil sambil geleng-geleng. Pak Budi melangkah pelan ke arah Sari. Langkahnya mantap, tapi wajahnya tetap santai. Seakan-akan cuma mau ngobrol biasa. Begitu sudah dekat, tangannya menyentuh meja tempat Sari berdiri. Sari mundur setengah langkah. Pak, jangan deket-deket, nanti ada yang lihat. Pak Budi senyum nakal. Siapa yang mau lihat? Semua lagi sibuk sama lilin di depan. Kita di sini aman. Sari menggigit bibir. Matanya panik tapi juga berkilat aneh. Tanpa banyak kata, Pak Budi mengangkat tangan Sari, meletakkannya di dadanya yang bidang. Degupan jantungnya terasa jelas. Pak Budi berbisik di telinga. Tuh, kamu bikin Bapak deg-degan kayak anak muda. Sari berusaha narik tangannya, tapi lemah. Pak, jangan gini, nanti kebablasan. Pak Budi senyum makin nakal. Kalau kebablasan, ya nikmatin aja, Sar. Napas Sari memburu. Dia nggak bisa pura-pura lagi kalau hatinya ikutan panas. Sari tiba-tiba nyeletuk, mencoba pecahin suasana. Sari, Pak, hati-hati, jangan deket-deket banget. Kalau saya jerit, gimana? Pak Budi menahan tawa. Kalau kamu jerit, nanti yang lain kira ada tikus di dapur. Aman. Sari ngakak kecil sambil mukul dada Pak Budi pelan. Ih, Bapak ada-ada aja. Tapi justru karena tawa itu, mereka jadi makin santai buat saling dekat. Pak Budi menunduk sedikit. Wajahnya makin dekat ke wajah Sari. Jarak tinggal sejengkal. Sari sempat ingin mundur, tapi tangannya sudah ditahan. Pak Budi, Sar, kamu tahu nggak? Dari pertama kamu kerja di sini, Bapak udah ngerasa kamu beda. Sari, pelan, nyaris berbisik. Beda apanya, Pak? Pak Budi, mata menatap dalam. Beda karena kamu bikin Bapak susah tidur. Hening. Suara hujan yang sisa-sisa di luar terdengar makin jelas. Dan dalam keheningan itu, napas mereka bertemu. Pak Budi akhirnya nekat mendekat lebih jauh. Hidung mereka hampir bersentuhan. Sari masih ragu, tapi tubuhnya nggak bergerak menjauh. Dalam remang-remang lilin dari ruang depan, bayangan mereka di tembok dapur tampak makin menyatu. Sari menggenggam kuat lap di tangannya, sementara Pak Budi makin berani menempelkan tubuhnya. Saat itulah, suara klek terdengar dari arah pintu ruang tamu, tanda seseorang mau masuk dapur. Mereka berdua langsung terkejut, saling tatap dengan wajah penuh panik. Suara pintu tadi membuat jantung Sari hampir copot. Ia buru-buru menunduk, pura-pura mengelap meja. Pak Budi pun cepat mundur setengah langkah, meski wajahnya masih menyimpan senyum nakal. Ternyata yang masuk cuma anak majikan sebentar. Cuma mau ambil minum, lalu balik lagi. Setelah pintu menutup, suasana dapur kembali sunyi. Sari menepuk dada sendiri. Ya Allah, hampir aja ketahuan. Pak Budi sambil cekikikan. Kalau ketahuan, bilang aja Bapak lagi ngajarin cara bikin kopi. Sari mendelik sambil ketawa kecil. Ngajarin kok sambil mepet-mepet gitu, Pak. Pak Budi menyeringai. Biar makin mantap. Sari cuma bisa geleng-geleng, tapi senyumnya nggak bisa disembunyikan lagi. Setelah aman,
Pak Budi makin berani. Ia pelan-pelan meraih tangan Sari, lalu menggenggamnya erat. Pak Budi, serius, tapi lembut. Sar, Bapak nggak main-main. Kamu bikin Bapak hidup lagi. Sari menelan ludah, setengah gugup. Pak, saya ini cuma pembantu. Jangan ngomong aneh-aneh. Pak Budi senyum kecil. Justru karena itu, kamu sederhana, apa adanya, dan jujur. Itu yang bikin Bapak nggak bisa berhenti mikirin kamu. Sari diam, matanya menunduk, tapi genggaman tangannya nggak dilepas. Pak Budi mendekat lagi. Kali ini, tanpa banyak kata, ia mendekap Sari dari samping. Hidungnya menghirup lembut aroma tubuh Sari yang bercampur sabun cuci dan keringat tipis. Sari, dengan suara bergetar, "Pak, nanti kalau ada yang masuk lagi." Pak Budi berbisik di telinga, sambil tertawa kecil. "Kalau ada yang masuk, kita pura-pura lagi cari kecoa." Sari ngakak, lalu menutup mulut Pak Budi. "Ih, Bapak ini ada-ada aja. Masa kecoa sampai pelukan begini?" Tapi karena tawa itulah, ketegangan jadi pecah. Saat Sari melepas tangannya dari mulut Pak Budi, wajah mereka otomatis semakin dekat. Dan akhirnya, bibir mereka bersentuhan. Lembut, singkat, tapi cukup membuat lutut Sari gemetar. Setelah ciuman singkat itu, Sari langsung menunduk, wajahnya merah padam. "Sari, aduh, Pak, gimana ini? Saya takut kebablasan." Pak Budi mengusap pipinya. "Kalau kebablasan, berarti kita berdua sama-sama salah, tapi salah yang enak." Sari mukul bahu Pak Budi pelan sambil ngakak. "Ih, Pak, jangan ngomong gitu. Bisa dosa bareng-bareng kita." Pak Budi senyum nakal. "Ya udah, kalau dosa bareng-bareng, nanti masuk neraka bareng. Kan ada temennya." Sari meledak tertawa, tapi sekaligus wajahnya makin merah karena kata-kata itu bikin dadanya bergetar. Suasana makin larut. Listrik masih padam. Mereka duduk berdua di kursi dapur, masih saling berdekatan. Genggaman tangan belum lepas, dan setiap kali mata mereka bertemu, ada senyum canggung sekaligus bahagia. Sari akhirnya berbisik, "Sari, Pak, janji ya, ini cuma kita berdua yang tahu. Jangan sampai orang rumah tahu." Pak Budi menatap serius, tapi tetap ada senyum kecil. "Iya, Sar, rahasia kita. Tapi jangan salahin Bapak kalau besok-besok Bapak sering cari alasan ke dapur." Sari ngakak pelan, lalu nutup wajah. "Aduh, Pak, bisa ketahuan lama-lama." Pak Budi mengangkat dagu Sari pelan. "Kalau udah ketahuan, ya Bapak tanggung jawab." Mata Sari bergetar, tapi ia hanya bisa senyum kecil. Malam itu mereka belum kebablasan, tapi batas sudah ditembus. Sentuhan, pelukan, bahkan ciuman singkat sudah terjadi. Dan sejak malam itu, dapur rumah itu bukan cuma tempat masak lagi, tapi juga jadi tempat rahasia, penuh candaan nakal dan ketegangan manis antara Sari dan Pak Budi. Sejak malam pertama itu, Pak Budi jadi sering banget ke dapur. Kadang alasannya haus, kadang pura-pura cari camilan, kadang juga ngecek kulkas. Padahal jelas-jelas, yang dicari cuma Sari. Sari pun sadar. Awalnya ia sok cuek, tapi setiap Pak Budi datang, tubuhnya otomatis tegang. Ada rasa deg-degan sekaligus penasaran, apalagi setelah ciuman singkat tempo hari. Sari sambil ngaduk sayur, "Bapak nggak bosen apa bolak-balik dapur?" Pak Budi sambil nyengir nakal, "Bosen? Gimana bisa bosen kalau di dapur ada yang manis-manis begini?" Sari berpura-pura manyun, padahal senyum kecilnya susah disembunyiin. "Manis apanya? Gula kan ditoples." Pak Budi, "Ah, gula kalah manis sama senyum kamu." Sari pura-pura melempar sendok sayur ke arahnya. Malam itu listrik padam lagi. Entah kenapa sering banget. Rumah agak sepi karena majikan sedang keluar kota. Tinggal anak majikan saja yang sibuk di kamar dengan laptop. Sari sedang menjemur cucian kecil di belakang rumah, ketika tiba-tiba Pak Budi ikut keluar. Gelap, cuma cahaya bulan yang menerangi. Pak Budi mendekat pelan,
Sar. Sari, waspada, tapi nggak menjauh. Apa, Pak? Malam-malam kok keluar juga? Pak Budi, sambil senyum nakal. Ya pengen nemenin kamu. Masa kamu sendirian di belakang? Bapak di dalam. Nanti dikira nggak tanggung jawab. Sari, nyengir, sok nyebelin. Tanggung jawabnya nemenin jemur celana dalam. Pak Budi, mendekat, suara berat. Kalau kamu yang jemur, celana dalam pun jadi indah, Sar. Sari langsung memukul bahu Pak Budi dengan handuk. Tapi tawanya nggak bisa ditahan. Saat itulah, Pak Budi mendekatkan tubuhnya dari belakang. Tangannya spontan melingkar ke pinggang Sari. Sari terdiam. Tubuhnya kaku sesaat. Tapi kemudian justru terasa lemas. Kehangatan tubuh Pak Budi di belakang membuat darahnya berdesir. Sari, pelan, hampir berbisik. Pak, jangan gini, nanti ada yang lihat. Pak Budi, membisikkan di telinganya. Tenang aja, gelap begini. Yang lihat paling cuma bulan. Kalimat itu membuat Sari mendesah pendek sambil menutup wajah dengan kedua tangan. Tapi ia tidak berusaha melepaskan diri. Pak Budi memutar tubuh Sari, menatap matanya lekat. Wajah mereka hanya sejengkal. Pak Budi. Sar, dari kemarin Bapak nggak bisa berhenti mikirin bibir kamu. Sari, gugup, suara kecil. Ih, Pak, ngomongnya jangan gitu. Pak Budi. Kenapa? Bapak jujur. Sebelum Sari sempat menjawab, bibir Pak Budi menempel di bibirnya. Kali ini lebih lama, lebih dalam. Penuh desakan yang membuat napas Sari tercekat. Sari mencoba menahan, tapi tubuhnya justru menempel makin erat. Tangannya refleks menggenggam baju Pak Budi. Pelukan makin rapat, ciuman makin panas. Tangan Pak Budi tak lagi diam, mulai menyusuri punggung Sari, turun ke pinggang, lalu menahan erat. Sari mendesah, lalu terkikik gugup. Sari, aduh, Pak, ini serius kebablasan nanti. Pak Budi, senyum nakal, tapi suaranya serak. Kalau kebablasan, jangan salahin Bapak, salahin bulan. Malam ini terlalu indah. Sari, sambil menepuk pelan dada Pak Budi, tapi masih menempel. Pak Budi ini, bikin saya salah tingkah terus. Mereka tertawa kecil, tapi tubuh tetap saling melekat. Dan malam itu, batas yang selama ini mereka takutkan akhirnya ditembus. Setelah keintiman itu, mereka duduk berdua di kursi kayu belakang rumah. Nafas masih tersengal, wajah sama-sama memerah. Sari, berbisik, setengah menyesal, setengah bahagia. Pak, kita udah salah. Pak Budi, menggenggam tangannya. Kalau ini salah, Bapak nggak nyesel. Sari, tersenyum kecil, meski matanya bergetar. Jangan ngomong gitu, nanti saya makin ke bawah. Pak Budi, menatap nakal, biarin ke bawah. Yang penting sama Bapak. Sari menunduk, lalu tertawa pelan. Dalam hatinya, ia tahu sudah terjerat. Setelah kejadian malam itu, Sari jadi kikuk kalau bertemu Pak Budi. Tapi anehnya, setiap Pak Budi lewat, tubuhnya otomatis merinding geli. Pak Budi sendiri makin nekat. Tiap ada kesempatan, ia selalu nyolek, nyengir, atau ngelirik nakal. Siang itu, Sari sedang mengepel ruang tamu. Pak Budi pura-pura nonton TV. Padahal matanya terus ngikutin gerakan tubuh Sari. Pak Budi, sambil senyum nakal. Sar, ngepel jangan terlalu semangat gitu dong. Lantai jadi kalah kinclong sama kulit kamu. Sari, mendelik sambil terus ngepel. Alah, modus mulu. Nanti kesenggol pel baru tahu rasa. Pak Budi, kesenggol kamu aja Bapak rela, apalagi pel. Sari spontan ngakak, tapi wajahnya merah. Saat Sari jongkok peras kain pel, Pak Budi tiba-tiba berdiri di belakangnya. Tangan besar itu menepuk bahunya. Pak Budi, suara rendah, bikin bulu kuduk berdiri. Sar, kemarin malam, enak, ya? Sari, melonjak kaget, langsung nengok sambil bisik keras. Pak, jangan ngomong gitu di sini. Pak Budi, nyengir, mendekatkan wajah. Loh, kenapa? Kan cuma kita berdua di ruang ini. Sari, menunduk, wajah merah.
Kalau ada yang denger gimana? Pak Budi, pelan, tapi tangannya nakal mengusap punggung Sari. Ya udah, ngomongnya pelan-pelan aja, kayak waktu itu. Sari menutup muka pakai lem. Setengah gemes setengah malu. Tiba-tiba suara langkah kaki terdengar dari tangga. Anak majikan turun sambil main HP. Pak Budi langsung mundur. Duduk di sofa dengan wajah sok serius nonton TV. Sari buru-buru berdiri, memegang ember pel seolah sibuk. Anak majikan. Bu Sari, siang ini makan apa? Sari, gugup tapi berusaha normal. Iya, Mas, sebentar lagi saya masak ayam goreng. Pak Budi, menyambung, pura-pura polos. Wah, pas banget. Bapak juga lagi pengen yang gurih-gurih. Sari langsung melirik Pak Budi tajam. Jelas kalimat itu kode nakal. Pak Budi cuma nyengir sambil menggaruk kepala. Pura-pura polos. Sore harinya, Sari memasak di dapur. Bau bawang goreng semerbak. Pak Budi masuk dengan alasan ambil air. Tapi malah berdiri terlalu dekat di belakang Sari. Sari, berbisik ketus. Pak, jangan deket-deket. Panas nih. Lagi goreng minyak. Pak Budi, sambil mendekat, membisik di telinga. Panasnya kalah sama kamu, Sari, menoleh cepat, nyengir gemas. Ih, Pak, lidahnya nggak bisa dijaga ya? Pak Budi, tertawa kecil, lalu peluk dari belakang. Lidahnya justru pengen dipakai, buat kamu. Sari mendesah pendek. Wajahnya makin merah. Tangannya bergetar sambil memegang spatula. Tapi ia nggak menolak. Bahkan tubuhnya makin menempel ke dada Pak Budi. Saat suasana makin panas, tiba-tiba HP di meja dapur berdering. Telepon dari majikan yang sedang di luar kota. Sari langsung mendorong Pak Budi panik. Sari, bisik keras. Pak, udah sana. Nanti kedengeran suara aneh-aneh. Pak Budi, masih sempet nyubit pinggang Sari sambil nyengir. Iya, tapi jangan lupa. Malam ini Bapak mau cicip yang lebih gurih. Sari berusaha tetap fokus angkat telepon, tapi wajahnya memerah parah. Dasar gombal nggak ada obat. Sari bicara di telepon dengan suara normal, tapi dalam hatinya deg-degan setengah mati. Malam harinya, setelah semua tidur, Sari keluar kamar untuk menjemur handuk. Ternyata Pak Budi sudah menunggu di dapur dengan segelas kopi. Pak Budi, dengan suara berat, matanya menatap tajam. Sar, tiap siang kita harus pura-pura. Bapak capek. Malam ini, jangan pura-pura lagi. Sari, gugup, tapi senyum kecil merekah. Pak ini, bikin saya ketagihan. Pak Budi, mendekat, membisikkan di telinga. Biar ketagihan terus sama Bapak. Dan malam itu, godaan mereka berlanjut lebih berani lagi. Dengan tawa kecil dan bisikan nakal yang hanya mereka berdua mengerti. Beberapa hari setelah kejadian di dapur, Sari mulai merasa was-was. Tatapan Pak Budi ke arahnya semakin sulit disembunyikan. Kadang kalau anak majikan lagi duduk di meja makan, Pak Budi sengaja melirik Sari sambil senyum nakal. Sari, bisik pelan sambil lewat di belakang Pak Budi. Pak, jangan gitu dong, nanti ada yang curiga. Pak Budi, senyum kecil. Kalau curiga, ya tinggal bilang aja Sari lagi bikin Bapak bahagia. Sari, mendelik, bahagia apaan? Bahagia nakal ya maksudnya. Sore itu, Sari lagi nyuci baju di belakang. Pak Budi datang, bawa alasan ambil jemuran. Padahal jelas-jelas matanya cuma ngikutin tubuh Sari yang lagi jongkok cuci baju. Tiba-tiba, pintu belakang berderit. Anak majikan muncul. Sari langsung panik. Berdiri buru-buru. Pak Budi pun sok santai. Anak majikan. Loh, Pak, ngapain di sini? Pak Budi, dengan tenang. Oh, ini, tadi jemuran Bapak jatuh. Jadi sekalian aja lihat ke belakang. Anak majikan. Tumben banget peduli sama jemuran. Pak Budi, nyengir, sambil melirik Sari sekilas. Ya biar nggak ngerepotin Bu Sari terus. Sari cuma bisa menunduk. Wajahnya merah. Untung anak majikan gak curiga lebih jauh. Malamnya, saat rumah sudah sepi, Pak Budi mendekati kamar Sari. Dia berbisik di depan pintu. Pak Budi. Sar, buka bentar. Bapak kedinginan. Sari,
dari dalam kamar, bisik keras. "Pak, jangan gila. Kalau ada yang lihat gimana?" "Pak Budi, kalau ketahuan pun, Bapak yang tanggung. Yang penting kamu jangan jauhin Bapak." Sari diam lama. Akhirnya pintu terbuka sedikit. Pak Budi nyelonong masuk, langsung menutup pintu. Di dalam kamar sempit itu, mereka saling pandang. Suasana tegang bercampur panas. "Sari," suara bergetar. "Pak, jangan sering-sering. Saya takut banget ketahuan." Pak Budi mengelus pipinya. "Takut? Atau malah nggak bisa nahan kalau jauh dari Bapak?" Sari menunduk, tersenyum kecil. Dua-duanya. Saat mereka mulai larut dalam pelukan, tiba-tiba terdengar suara langkah di luar kamar. Sari langsung mendorong Pak Budi ke arah lemari. "Anak majikan, Bu Sari, saya minta tolong. Ada baju yang belum disetrika nggak?" Sari, suaranya terbata, panik. "Itu, ada, Mas, besok pagi ya, saya setrikain." "Anak majikan. Oke, jangan lupa ya." Langkah kaki menjauh. Pak Budi keluar dari balik lemari. Wajahnya merah tapi malah ngakak kecil. "Pak Budi," bisik, ketawa, "astaga, hampir aja, kayak film horor deg-degan." Sari nyubit lengannya. "Pak, saya bisa jantungan beneran tahu." Pak Budi menariknya lagi ke pelukan. "Makanya, jangan takut. Justru makin seru kalau ada tantangan." Setelah kejadian itu, Sari makin bimbang. Dia tahu hubungan mereka salah dan berbahaya. Tapi setiap kali Pak Budi menggoda, tubuh dan hatinya susah menolak. Suatu malam, sambil tiduran di pelukan Pak Budi, Sari berbisik. "Sari, Pak, gimana kalau suatu hari ketahuan beneran?" Pak Budi, "Ya udah, biarin. Yang penting, sekarang kita bahagia." Sari tersenyum getir, tapi matanya berbinar. "Bahagia nakal, ya?" Pak Budi tertawa pelan, mencium keningnya. "Iya, bahagia nakal sama kamu." Dan rahasia mereka terus berlanjut, semakin panas, tapi juga semakin berisiko terbongkar. Beberapa hari setelah kejadian hampir ketahuan, Sari mulai serius bicara sama Pak Budi. Di dapur, sambil nyuci piring, ia mendesah berat. "Sari, Pak, saya nggak kuat terus-terusan kayak gini. Deg-degan tiap hari. Saya takut banget kalau beneran ketahuan." Pak Budi sambil duduk di kursi, godain. "Tapi kalau jauh dari Bapak, kamu kuat? Hehe." Sari melempar lep ke arahnya. "Jangan bercanda mulu, Pak. Saya serius." Pak Budi terdiam sebentar. Tapi kemudian dia mendekat, memeluk Sari dari belakang sambil berbisik. "Pak Budi, kalau kamu beneran mau berhenti, Bapak ikhlas. Tapi jujur, Bapak nggak bisa berhenti mikirin kamu." Sari menutup mata, pelan. "Saya juga, Pak, itu masalahnya." Malam itu, saat semua penghuni rumah tidur, Sari nggak bisa tidur. Ia gelisah, bolak-balik di kasurnya. Tiba-tiba ada ketukan pelan di pintu. Tanpa sadar, Sari membuka. Pak Budi berdiri di depan pintu. Wajahnya serius. Tanpa banyak kata, ia masuk dan langsung mendekap Sari erat-erat. "Pak Budi," suara parau, "sekali ini aja. Kalau abis ini kamu mau berhenti, Bapak akan nurut." Sari menatapnya lama, lalu tersenyum kecil. "Sekali ini terakhir ya. Tapi jangan salahin kalau saya nagih lagi." Pak Budi terkekeh. "Loh, malah kamu yang ngancem." Dan malam itu, mereka larut dalam pelukan yang jauh lebih panas dari sebelumnya. Seperti tahu itu mungkin yang terakhir. Saat mereka lagi tenggelam dalam momen intim itu, tiba-tiba terdengar suara pintu depan berderit. Langkah kaki mendekat ke arah kamar Sari. Sari langsung panik, mendorong Pak Budi. "Sari, Pak, ada orang." Pak Budi, wajah pucat. "Astaga." Pintu kamar diketuk keras. "Anak majikan. Bu Sari, buka pintu. Saya tahu ada orang di dalam." Sari gemetar, hampir menangis.
Pak Budi menggenggam tangannya erat. Pak Budi, pelan. Kalau beneran ketahuan, Bapak yang tanggung. Kamu jangan takut. Pintu terbuka. Anak majikan berdiri, wajahnya serius. Tapi kemudian malah tersenyum tipis. Anak majikan, saya udah lama curiga. Dan ternyata benar. Tapi, tenang aja, saya nggak akan ngadu ke ibu. Sari, terkejut. Wajah pucat. Mas, saya. Anak majikan, memotong, sambil melirik ayahnya. Asal, saya juga kebagian rahasia ini. Sari melongo. Pak Budi pun tercengang. Suasana kamar hening sejenak. Lalu pecah oleh tawa kecil Pak Budi. Pak Budi, hahaha, anak kurang ajar. Rupanya turunan Bapak juga. Sari, geleng-geleng, wajah merah. Astaga, keluarga ini emang bikin saya gila. Dan malam itu, rahasia yang tadinya hampir terbongkar justru menjadi semakin gila. Karena anak majikan ikut masuk dalam lingkaran bahagia nakal mereka. Sejak malam itu, hubungan mereka bertiga jadi penuh rahasia, penuh godaan, penuh tawa nakal. Sari yang awalnya cuma pembantu, kini jadi rahasia keluarga yang tak tergantikan. Sari tersenyum getir sambil melamun. Ya Tuhan, saya pikir hidup saya bakal sederhana. Ternyata malah jadi sinetron 18 gini. Pak Budi merangkulnya. Yang penting, kamu bahagia. Anak majikan ikut tertawa. Iya, Bu Sari sekarang jadi VIP di rumah ini. Dan cerita pun berakhir dengan rahasia yang mungkin selamanya tidak akan keluar dari balik tembok rumah itu.